Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Filfat. Yang saya hormati para pembantu rektor, wakil rektor 1 2 3 4, para dekan, para kaprodi, dan para dosen semuanya yang saya hormati, kawan-kawan mahasiswa semester 7 angkatan 1 peserta KKN yang saya hormati. Pertama, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala nikmat yang diberikan kepada kita semua sehingga kita bisa mengikuti pembekalan KKN untuk kali ini. Yang kedua kali, sholawatullah wassalamullah, mudah-mudahan tetap tercurah kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau yang menunjukkan kita semua kepada jalan yang benar, yakni dinul Islam. Baik para peserta KKN Universitas Filfat tahun 2020, ini adalah KKN pertama. Dan saya yang pertama akan memperkenalkan diri karena mungkin tidak semua mahasiswa kenal saya. Saya Suprapto, di Filfat saya adalah sekretaris perguruan tinggi dan saya dosen PAI. Kalau hukum mungkin sudah tahu, pernah saya ajar di PAI. Kemudian teknik mesin elektro tahu, nah yang lain mungkin tidak tahu karena memang saya tidak banyak ngajar di angkatan 1. Pernah beberapa kali di filsafat. Baik, saya lanjutkan. Untuk materi saya adalah langsung saja bahwa saya akan menyampaikan pembekalan KKN tematik 2020. Sebelum saya masuk kepada isi, saya kenalkan bahwa saya adalah Suprapto di Filfat sebagai sekretaris perguruan tinggi. Oke. Untuk berikutnya saya sampaikan bahwa masuk pada materi, sasaran program KKN Universitas Filfat adalah satu satuan pendidikan, yaitu TK, PAUD, SD, dan SMP, SMA, TPQ, Madin, dan pesantren. Ini adalah satuan pendidikan yang itu bagian dari sasaran KKN anak-anak Universitas Filfat. Yang kedua adalah masyarakat lingkungan tempat KKN mahasiswa. Ini dua ini. Itu sasaran atau objek untuk pengabdian kawan-kawan peserta KKN. Sekarang masuk kepada program dan kegiatan KKN. Ada program wajib, ada program pilihan. Program wajibnya adalah meliputi satu pendataan jumlah penduduk menurut usia, kemudian tingkat pendidikan, variasi pekerjaan, atau pada jadi nanti sampean bisa mendata pada usia tua itu seperti apa jumlahnya, ada berapa, terus kemudian tingkat pendidikan di masyarakat sampean ber-KKN itu, yang S3 ada apa tidak, yang profesor ada apa tidak, kemudian yang MI, SD masih banyak apa tidak, itu nanti adalah tingkat pendidikan. Kemudian pekerjaannya apa, nanti didata. Yang kedua, pendataan penduduk asli luar desa yang menetap di desa. Apakah ada perantau?
Kalau di sekitar kita mungkin tidak terlalu banyak, tapi kalau sudah di Babat itu lumayan banyak, ada dari berbagai daerah datang ke situ untuk berniaga, berbisnis di sekitaran pasar itu. Maka kemudian banyak penduduk jauh, kemudian ngontrak di situ, kemudian menetap di situ. Nah itu nanti menjadi objek pendataan. Kalau nggak ada ya nggak ada. Kemudian pendataan masyarakat yang tergolong untuk ini ya, untuk akibat corona ini. Kasus suspek itu ya ini, artinya kena. Kasus probable itu kemungkinan besar. Kemudian kontak erat, kasus terkonfirmasi corona. Kalau tidak ada jangan dipaksakan. Kalau ada ya ditulis, jangan disembunyikan. Karena ini Anda semuanya adalah melaksanakan mandat ilmiah, jadi harus dilaksanakan yang ilmiah juga. Kemudian yang kelima, pendataan kondisi ekonomi masyarakat di lokasi KKN yang terdampak COVID. Menganalisis dampak COVID dalam bidang pendidikan yang ada di desa itu. Ekonominya terdampak enggak dengan adanya COVID? Kalau karyawan sangat berdampak. Apakah petani juga berdampak? Dan seterusnya. Dan penduduk di sebuah desa akan sangat beragam. Ada yang karyawan, ada yang petani, sehingga nanti digeneralisasi, ditarik ke generalnya, ini penduduk ini mayoritas pekerjanya apa. Sampai nanti punya data semua selesai KKN. Kemudian menganalisis dampak dalam bidang keagamaan bagi penduduk desa. Apakah kemudian kegiatan keagamaan di desa itu terdampak enggak dengan adanya COVID? Bisa enggak melaksanakan tahlil bareng-bareng? Bisa enggak melaksanakan istighosah rame-rame? Bisa enggak mengadakan pengajian maulid Nabi? Dan seterusnya. Ini bagian dari sampean nanti mengamati, kemudian mencatat, menulis, menanyakan, dan itu menjadi data wajib sampean untuk pelaporan pada saat selesai kuliah nanti. Selesai KKN nanti. Saya lanjutkan program pilihan. Peserta KKN bisa memilih satu dari dua jenis program pilihan dengan luaran program yang telah dirinci dalam tiap jenis program pilihan berikut. A. Produk karya pengabdian. Produk karya pengabdian dapat dibuat secara berkelompok atau pada tiap satu desa tempat KKN minimal menghasilkan satu karya pengabdian. Nah, karya pengabdian contohnya adalah satu sistem administrasi desa berbasis digital. Nah, sampai nanti mencoba untuk memperbaiki. Kalau sudah ada. Kalau tidak ada, ya dibuatkan. Itu namanya karya pengabdian. Kalau kemudian sudah ada tapi tidak bagus, tidak jalan dengan bagus, ya dinormalisasi. Itu bagian daripada karya pengabdian sampean. Yang kedua, penguatan dan pendayagunaan aplikasi pada web desa. Biasanya kalau kemudian itu tidak open, webnya tiba-tiba nggak jelas. Atau kemudian tidak terurus. Nah itu bagian sampean hadir nanti adalah mencoba untuk menormalisasi. Kalau belum ada, ya diajak diskusi untuk kemudian dibantu untuk diadakan. Nomor 3, penguatan atau membuat panduan dalam bentuk buku atau video sistem pelaporan keuangan desa. Dibikin bagaimana sistem pelaporannya. Bisa di dalam panduan tulisan atau bisa dibuatkan tutorial. Atau kemudian bisa dilakukan pendampingan atau workshop di situ bersama-sama yang kemudian menghasilkan suatu produk yang kemudian bisa dijalankan oleh pelaporan keuangan desa. Itu bagian produk karya sampean dalam kuliah nanti. Bisa menjadi laporan. Kemudian yang keempat, membuat aplikasi pengisian APBD desa yang mampu
diekspor langsung ke dalam berbagai macam template informasi seperti banner, webdesk, siskuit, serta dokumen cetak. Karena kadang-kadang begini, di desa itu keuangan kadang masyarakat menuntut di mana ini matrikulasi pelaporan keuangan atau arus kas desa ini kok saya nggak pernah tahu, sehingga kemudian kadang-kadang dituangkan dalam banner seperti bangunan proyek itu biasanya alur pelaporannya model seperti itu. Nah, sampai nanti membantu untuk kemudian membuat aplikasi isian yang langsung bisa diekspor ke seperti banner dan seterusnya, bisa diekspor ke template. Baik, saya lanjutkan. Yang kelima adalah membuat sistem jaringan komunikasi RT RW untuk pelaporan kasus COVID-19. Jadi memang ini untuk COVID ini komunikasinya harus intens. Ada kerumunan, kemudian komunikasi, ada apa? Nah, itu dibuat sistem jaringan komunikasi lebih enak nanti. Yang keenam, membuat atau menguatkan sistem pelaporan program dan keuangan desa. Jadi kalau sudah ada dikuatkan dengan sistemnya, ditata sedemikian rupa itu menjadi produk sampean. Dan sampean nanti akan diakui bahwa sampean adalah mahasiswa yang berkualitas. Saya lanjutkan edukasi pencegahan COVID dan dampaknya bagi institusi, bagi satuan pendidikan. TK, PAUD, SD, SMP, SMA, TPQ, Madin, pesantren, ini kadang-kadang abe, para pelaksana di desa itu kadang sungkan, kadang apa, yaitu kita mengedukasi bahwa yang namanya COVID ini sangat berbahaya dan masih sangat masif, masih sangat tinggi, dan zona ini masih pada merah statusnya. Maka kemudian sampean sebagai peserta KKN harus berani mengedukasi. Jangan kemudian larut. Itu kan tergantung bagaimana sampean semua membangun argumentasi bahwa betapa pentingnya kita semua ini melaksanakan new normal. Itu penting banget. Kalau tidak mahasiswa, siapa lagi? Kalau tidak orang-orang yang di posisi agent of social change, terus siapa lagi yang kemudian bisa menjabarkan, bisa mengeksplanasi dengan baik atas hal-hal yang kemudian masyarakat kadang-kadang begitu. Karena COVID ini ada banyak ragam asumsi dari yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Ada yang sangat hati-hati, tapi ada yang tidak sedikit yang abai. Lanjutannya, penguatan pembelajaran daring yang dilakukan oleh siswa dan guru. Nah, ini nanti dibantu di tetangga-tetangga atau di ponaan, kebetulan sampean KKN di rumah sendiri, bagaimana daringnya sampean. Nah, sampean bisa kebetulan. Mungkin aplikasinya nanti sampean, kalau saya pakai ini Webex, kalau saya pakai Zoom, coba pakai Zoom yang gratisan umpamanya kalau ada. Oke, saya lanjutkan. Pembuatan dan sosialisasi media edukasi dari berupa gambar atau video tentang pencegahan COVID. Nah, bisa bikin yang kreatif-kreatif, gambar atau apa, atau video. Kalau membuat animasi saya pikir ya memang tidak mudah, tapi kalau video di antara kawan-kawan yang kemudian mencoba untuk membuat semacam simulasi pencegahan COVID yang ada di tengah-tengah masyarakat, itu bisa dilakukan, kemudian nanti dikirim, diedarkan di grup-grup desa. Sehingga nanti wajah sampean akan nampak di di kegiatan KKN itu beredar di tengah-tengah masyarakat. Pembuatan alat cuci tangan dan cara cuci tangan yang baik dan benar, itu juga bagian daripada produk. Pak, harganya mahal, ya bagaimana kemudian disiasati, bisa menggunakan sponsor, tapi kemudian supporting antara KKN dengan
BUMDes umpamanya, atau supporting atau apa yang ada di situ. Monggo lah pokoknya kreativitas dibangun sedemikian rupa sehingga kemudian sampean juga tidak boros-boros amat di dalam melaksanakan kegiatan KKN, tapi ada banyak produk yang sampean bisa hasilkan dan itu nilai tinggi karena itu bagian daripada kreativitas yang luar biasa. Baik, panduan pembuatan karya budaya, contoh panduan pembuatan batik, kalau bisa sampean. Kalau nggak bisa batik ya yang lain, bagaimana cara membuat sulingan, umpamanya sulingan yang ya suling itu loh. Atau apa saja yang kemudian itu berguna di tengah-tengah masyarakat. Pembuatan masker atau apa gitu, panduan pembuatan seni lukis, masakan khas daerah, bisa bersama-sama ibu dengan tetap social physical distance, kemudian tetap apa namanya pakai masker, terus kemudian sering cuci tangan. Ini apa namanya sampai melakukan bikin apa namanya panduan masakan khas daerah. Apa itu ya? Bikin apa? Tahu campur. Itu juga khas daerah. Celele bisa. Banyak di Lamongan ini dan daerah saya pikir sampean semua juga sudah sangat familiar dengan masakan-masakan khas daerah. Oke, saya lanjut. Kemudian ada model video edukasi. Video cuci tangan, divideokan, cuci tangan yang benar. Saya pernah melihat itu anak Amerika itu memberikan edukasi begitu. Itu aja sampai ke saya, berarti kan mendunia. Sampai bisa nanti membuat. Pengguna video penggunaan masker, tutorial bagaimana cara menggunakan masker yang benar lah ya kayak begini. Nah ini apakah begini yang benar? Apa begini yang benar? Nah, apa begini? Apa yang begini yang benar? Apa begini yang benar? Nah, sampean bisa nanti membuat video untuk tutorial edukasi menggunakan masker. Mohon maaf saya nggak pakai masker dulu karena lagi apa namanya mempresentasikan ini, jadi nanti akan sangat berat. Saya lanjutkan. Bikin video menjaga jarak sosial dan fisik, social physical distance itu divideokan. Sehingga nanti apa namanya masyarakat desa melihat. Bisa pada saat ada apa. Tapi yang paling pasti memang video yang kemudian nanti dikirim ke grup para perangkat desa, kemudian di tokoh-tokoh desa biasanya ada grup-grup yang beredar di desa itu. Nanti sampean akan muncul di situ tutorial sampean. Video klarifikasi hoax mengenai COVID-19 yang beredar di masyarakat. Umpamanya orang yang kena apa namanya virus, orang masyarakat yang terkonfirmasi virus, misalnya kemudian diberedarkan berita di desa situ bahwa jarak 50 meter akan nular umpamanya. Itu perlu diklarifikasi karena tidak ada data yang mengatakan seperti itu. Sehingga sampai akan muncul menjadi orang yang betul-betul datang itu punya kecerdasan, punya pengetahuan, sekaligus punya wise. Baik anak-anak sekalian, kemudian menyumbangkan buku-buku pembelajaran. Ini ya apa namanya pilihan-pilihan ya, bisa sampai ambil, bisa tidak. Kemudian buku pembelajaran bagi siswa, buku kumpulan cerita-cerita rakyat, buku pertanian, buku teknologi, kemudian membuat video profil, potensi desa dan kesiapan desa menghadapi dampak wabah COVID. Nah, ini nanti sampean bisa, karena desa kadang-kadang belum punya yang namanya profil desa. Potensi desa. Padahal di desa itu bisa dieksplorasi lebih dasar, tetapi karena kepekaan para pimpinan dan para apa namanya pejabat yang ada di situ kadang-kadang kurang punya ini, kurang bisa menangkap peluang. Sampean bisa sampaikan. Bagaimana kemudian sedikit fiksi digambarkan kalau kemudian nanti mengimajinasi seperti ini, desa ini akan ke depan menjadi seperti ini. Kemudian ini lebih khusus adalah kesiapan desa menghadapi dampak wabah. Yang jelas perlu saya sampaikan kepada adik-adik mahasiswa,
untuk menghadapi apa namanya COVID yang dalam situasi new normal, pertahanan terakhirnya 3 ya paling harus sampean pegang dan untuk bisa disosialisasi, diedukasi kepada masyarakat. Satu adalah physical distance. Physical social distance ini wajib dilaksanakan. Karena PBNU sendiri secara resmi memfatwakan ketua umumnya bahwa wajib physical distance, wajib pakai masker, dan wajib cuci tangan sesering mungkin. Artinya ini nanti sampai pegangi, ini adalah senjata terakhir bagi masyarakat untuk kemudian bisa mengalahkan COVID-19. Menghindar dari COVID-19. Ini pertahanan terbaik. Baik, saya lanjutkan. B. Apabila program KKN terkait dengan layanan masyarakat, maka persyaratan dapat diakui produk karya pengabdiannya sebagai berikut. 1. Menghasilkan masker kesehatan yang bermanfaat untuk program pencegahan COVID-19 sejumlah 100 buah. Per kelompok. Setara 1 produk karya pengabdian atau program kerja KKN. Bikin 100 satu kelompok. Kalau sampean bikin sendiri, harganya murah. Saya sudah tahu bagaimana kos produksi masker itu. Maka sampai nanti kalau kreatif itu sangat murah biayanya dan itu sudah terhitung 100. Apakah kemudian maskernya available? Iya. Ya masker-masker yang beredar di pasaran itu harga kadang ada yang jual 5.000 tapi itu kosnya sangat murah kalau membuat sendiri. Yang kedua, membantu penyemprotan disinfektan di desa lokasi KKN selama 5 kali dengan jangkauan 1 wilayah dusun setara dengan 1 produk karya. Loh, jelas toh ini. Tinggal sampai pilih yang mana. 3. Menjadi sukarelawan pengecekan suhu warga ketika ada acara di balai desa, posyandu, kemudian rapat pemerintah desa selama 10 kali loh bagian nimbai pakai termogan. Termogannya pinjam saja kepada desa, setiap desa punya, setiap balai desa. Masjid punya, satuan pendidikan punya, semua lembaga-lembaga yang ada di desa punya. Itu sampai bisa pinjam, kemudian dipakai 10 kali ketika ada rapat 10 kali, ada kerumunan 10 kali, ada kegiatan 10 kali, sambil diedukasi 3 hal tadi. Nah, kemudian panjenengan semua, nanti ada kesempatan itu dengan termogan untuk ngecek. 4. Membantu distribusi donasi makanan bagi masyarakat yang berdampak adanya libur COVID-19 di desa selama 30 hari setara dengan 1 produk karya pengabdian. Nah, monggo ini apa namanya dipilih lah. Kemudian membentuk desa tanggap COVID-19 serta melakukan pendampingan setara dengan 2 produk karya pengabdian. Yang jelas bahwa mereka itu sudah punya konsep-konsep desa tanggap, desa tangguh itu sudah punya. Tinggal itu jalan apa tidak di desanya. Tugas sampean semua adalah normalisasi itu semua. Sekaligus membuat program yang tidak jalan itu dibangun sedemikian rupa, argumentasinya ditata sedemikian rupa sehingga orang menjadi interest untuk melakukan itu yang menjadi sebuah kepentingan. Sekali lagi bahwa itu adalah kepiawaian sampean dalam membangun dialektik dengan masyarakat yang kemudian menghasilkan satu suasana semangat untuk membentuk melaksanakan konsep desa tangguh atau desa tanggap COVID-19. Baik, sekarang pendekatan KKN. KKN tematik di masa pandemi COVID-19, Universitas Bilfat adalah menggunakan pendekatan kelompok terbatas.
Pendekatan kelompok terbatas yang dimaksud adalah 8 sampai 10 mahasiswa. 8 sampai 10 mahasiswa berdasarkan domisili dan sebaran program studi. Kemudian yang ketiga, masing-masing kelompok akan didampingi oleh satu DPL. Jadi ada kesulitan apa saja nanti kemudian komunikasi dengan DPL. DPL mencoba akan membantu merumuskan, mengawal, mendampingi, mengadvise atas kebutuhan sampean di dalam melaksanakan tugas ber-KKN. Gitu. Kemudian yang keempat, segala bentuk komunikasi baik dengan DPL maupun dengan pihak desa dilakukan secara daring, pakai daring. Sebisa mungkin diupayakan dengan komunikasi via virtual. Tapi kalau memang tidak bisa, datang. Lumayan untung-untung dapat kopi. Medayo nanggone Pak Kades ditui kopi, lumayan. Atau kemudian kepada tokoh yang lain yang kemudian anaknya cantik umpamanya. Pakai dasar itu boleh tapi tetap virtual. Mengayu dua. Artinya bisa membangun komunikasi yang baik yang bermanfaat di kemudian hari. Baik. Tidak diizinkan adanya posko KKN di desa tempat terlaksananya KKN. Jadi nggak ada ini ya, nggak ada posko ya. Poskonya di rumah masing-masing. Itu yang harus dipahami, poskonya berada di rumah masing-masing. 6. Untuk beberapa kegiatan seperti pengantaran surat, survei lokasi, dan aktualisasi program dapat dilakukan secara daring. Dapat dilakukan secara luring. Datang ke lokasi secara perwakilan dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Apa itu? Physical distance. Pasti. Ketemu para beliau-beliau ya pakai isyarat seperti yang di Jepang itu loh, menundukkan ini sopan lah bahasanya itu. Tetapi tetap tidak bersentuhan, tidak bersalaman karena ini kita mencontohi tentang physical distance. Tapi sopan banget. Pakai masker. Kalau sekedar belum pernah kenal, kemudian mengenalkan, dibuka sebentar. Bapak, saya ditutup lagi. Nah, begitu. Terus kemudian cuci tangan. Mencontohi. Karena sampean adalah agent of change, social agent of change. Mencontohi. Harus bersih tanganku, ya itu iya, bersih iya. Sudah pakai apa namanya hand sanitizer, iya. Tetapi sampean mencari tempat cuci tangan, kemudian mencuci tangan, ini bagian daripada dakwah. Mencontohi bahwa sampean punya pengetahuan, punya ilmu, bagaimana menangani COVID-19 yang berbeda dengan kebanyakan orang. Kenapa berbeda? Karena memang punya ilmu. Makanya kemudian ditunjuk oleh Allah itu kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf. Itu adalah social agent of change itu. Strategi KKN sekarang. KKN dilakukan di tempat tinggal mahasiswa. Kenapa enggak jauh-jauh? Supaya irit. Kenapa kok begitu? Ya pertimbangannya COVID yang pasti. Jadi karena COVID pakainya tematik, yang kedua tidak kemana-mana. Kedua, kegiatan KKN dilakukan di desa yang ditentukan oleh panitia. Namun kegiatan mahasiswa lebih banyak dilakukan dari tempat tinggal masing-masing mahasiswa. Ditentukan memang, tapi ditunjuk yang terdekat. Ini strategi KKN-nya. Kemudian dilakukan dengan mengembangkan jejaring dengan pemerintah desa. Komunikasi, kolaborasi, partisipatori. Nah, itu yang dilakukan. Supaya kegiatan sampai jalan, maka kemudian dilakukan kolaborasi, partisipatori, diawali dengan koordinasi yang hangat, sehingga kemudian bisa dilakukan kerja sama. Terus strategi yang dimaksud adalah mahasiswa peserta kuliah kerja nyata dengan tema yang ada bersama dengan dosen pembimbing melaksanakan program kerjasama dengan pemerintahan desa. Nanti diarahkan oleh DPL ya. DPL.
DPL. Kalau ada kesulitan ngomong sama DPL. Pak petingginya susah banget diajak ngomong, ya, ngomong sama DPL. Biar DPL-nya nanti yang mengambil strategi. Kalau sampean mampu ya luar biasa. Tapi DPL tetap diajak komunikasi, diskusi bagaimana kemudian totalitas program itu di bawah bimbingan DPL. Jangan ditinggal sama sekali. DPL gak usah jadi dihubungi, jadi kandani, jangan. Kemudian dilakukan secara terintegrasi dengan pembelajaran daring yang dilaksanakan oleh sekolah. Ya masuk, karena ini apa namanya, kalau di desanya ada sekolahan, sampai menyapa datang ke sekolah. Nah, kemudian diskusi bagaimana sistem pembelajaran di masa COVID ini, sehingga nanti sampai bisa berpikir di wilayah mana atau di bagian apa yang kemudian sampai sebagai KKN, sebagai peserta KKN itu bisa membantu mengabdi kepada satuan pendidikan itu. Strategi ini digunakan oleh mahasiswa untuk berkoordinasi dengan guru dan kepala desa. Mahasiswa melaksanakan program pendampingan kepada siswa yang kesulitan mengerjakan tugas pembelajaran daring dari guru dan penguatan materi dan proses pembelajaran daring sesuai dengan jenjang pendidikan. Membantu lah intinya. Jadi membantu masyarakat yang ada di sekitar situ, baik sekolah di luar desa itu maupun di desa itu, bagaimana sistemasi daringnya dibantu, diringankan, dibantu supaya mereka senang belajar dan seterusnya. Dilakukan secara terintegrasi dengan program pemerintah daerah setempat di dalam percepatan penanganan COVID. Bisa koordinasi dengan tim gugus COVID kecamatan. Nanti kalau Korcam itu koordinasi dengan tim gugus COVID kecamatan. Kalau Korcam di KKN begini itu ya lawan kerjanya atau partner kerjanya itu camat. Kapolsek, kemudian dan Ramil. 3 orang ini adalah sebagai tim pencegahan COVID-19 di kecamatan itu. Biasanya yang menjadi ketua itu Pak Camatnya. Keamanan untuk menanggulangi bisa terlaksananya itu ya Pak dan Ramil sama Pak Kapolsek. Dilakukan secara terintegrasi dengan program lanjutannya. Dilakukan secara terintegrasi dengan program pemerintah daerah setempat dalam percepatan penanganan. Ya, artinya koordinasi lah. Kalau sampean kemudian bisa koordinasi dengan pihak kabupaten, ini bantuan bantuan tempat cuci tangan umpamanya bisa dibawa ke desa sampean, tempat sampean KKN. Berikutnya strategi digunakan dengan membantu pendataan masyarakat terdampak COVID-19, program desa tangguh dan dilaksanakan sesuai dengan rambu protokol pencegahan penanganan COVID. Ya, artinya di awal tadi sampai sudah punya data untuk kemudian bagaimana mengklaster, kemudian mengelompokkan mana ini yang rentan, mana yang tidak, tapi sampai sudah punya data, bisa kalau Pak Kades belum punya data diberikan. Tapi ya kolaboratif lah, nanti kolaboratif antara pemerintah desa dengan sampean ketika membutuhkan data. Lanjutannya dilakukan dengan membuat dan menggunakan media sosial. Ya, media sosial digunakan sebaik mungkin, tapi koordinasi pada tingkat wilayah komunikasi sosialisasi dengan masyarakat juga menjadi penting. Strategi ini merupakan strategi pencarian data, sosialisasi, penyuluhan, pembuatan, dan penggunaan media sosial dalam pelaksanaan program kuliah atau KKN. Pembuatan media sosial diantaranya aplikasi anti COVID-19, ada banyak kan nanti aplikasinya itu. Ada Peduli Melindungi dan seterusnya. Ada WhatsApp group, ada Instagram, Facebook, Twitter, YouTube. Nah, penggunaan media sosial ini pelaksanaannya adalah berbasis media sosial dengan jenis media sesuai dengan kesepakatan.
baik yang dilakukan oleh tim pelaksana, dosen pembimbing, mahasiswa, mitra, dan sasaran. Komunikasi di awal, artinya bahwa dengan desa, dengan masyarakat desa, dengan satuan pendidikan, dengan mahasiswa, dengan dosen pembimbing, disepakati bahwa komunikasinya adalah pakai WA, grup umpamanya, dibikin grup. Sepakat pakai ini saja, pakai lain umpamanya, monggo. Ya yang paling efektif lah. Oh pakai email saja, umpamanya, gak melaku. Pamong itu bingung. Artinya bahwa silakan diambil yang paling memungkinkan untuk komunikasi, membangun dan melaksanakan untuk suksesnya program ini. Metode pelaksanaan KKN satu, metode dalam jaringan atau daring ya. Metode KKN ini dilakukan dengan daring yang pertama. Jadi kegiatan sampean itu dilakukan dengan media sosial, baik koordinasi dengan masyarakat desa, baik dilakukan dengan satuan pendidikan, baik dengan DPR, dilakukan dengan daring. Ini pelaksanaan ya. Kan di sini daring. Kemudian metode luring. Luring itu luar daring, offline. Ini artinya bahwa peserta KKN untuk datang ke lokasi, ketemu dengan Pak Inggi, ya, karena memang dirasa tidak cukup efektif dan pertimbangan-pertimbangan lain harus datang ke Pak Kades, umpamanya harus datang ke kepala sekolah di satuan pendidikan, harus datang kepada kelompok PKK, harus datang kepada Pak Yai, umpamanya dengan ketua kepala Madin dan seterusnya, ya harus datang. Dan metode kita memang ada ruang untuk melakukan luring. Tuh. Ini untuk produk peserta KKN merencanakan dan membuat karya produk dari tempat tinggalnya masing-masing ya. Nggak usah ngumpul. Kemudian menyerahkan karya produk tersebut ke desa lokasi KKN. Seperti apa? Seperti masker, hand sanitizer, face shield, itu bisa sampai produk bersama-sama di rumah masing-masing yang kemudian dikirim atau diantar boleh karena tadi di atas ada luring itu. Berikutnya sarana sosialis pencegahan COVID bisa menggunakan brosur yang ditulis KKN Bilpan, leaflet, spanduk untuk masyarakat. Di situ apalah dipilih kalimat yang magician kalimatnya, terus kemudian dituangkan dalam spanduk, dipasang di desa itu, kemudian dikasih KKN ke satu Universitas Bilfat gitu. Jadi ada identitas sampean itu. Berikutnya pendorong kekebalan tubuh, imun booster menggunakan bahan-bahan yang mudah diperoleh di masyarakat. Artinya mengedukasi masyarakat lah ngombe jeruk nipis sesering mungkin umpamanya. Membuat dokumentasi penyerahan karya produk pencegahan COVID. Kalau saat ini sampai sudah bikin masker, bisa facial, bikin itu ya nanti kalau ngasih ada acara-acara itu didokumentasi sehingga kemudian nanti bisa digunakan untuk pelaporan KKN. Metode kolaborasi dengan satuan tugas penanganan COVID yang ada di mana saja, di kecamatan bisa, di desa itu bisa, di kabupaten bisa kolaborasi kalau sampai punya akses ke sana. Membantu melakukan sosialisasi dan pendataan, itu tugas sampean. Bagaimana desa itu terbantu menjelaskan. Tapi di bulan-bulan segini, kalau di awal-awal, Maret kemarin, Maret, April itu kepala desa sangat membutuhkan orang yang kemudian bisa mengedukasi masyarakatnya. Pembentukan dan penguatan satuan tugas yang ada di desa tempat KKN ya dibentuk, kalau sudah ada dikuatkan. Usono biasa nih tapi gak melaku.
Saya tahu itu. Pelaku juga pada hal-hal kecil. Contoh di desa itu ada tempat cuci tangan itu biasanya juga nggak terisi. Nah itu mungkin ketika ada KKN nanti coba dibangun lagi. Metode kerjasama dengan media cetak, media online, dan media elektronik itu nanti supaya kegiatan sampean itu terpublikasi bisa dilakukan kerjasama dengan media online. Syukur sampean kemudian punya media online sendiri atau temannya punya, sehingga kemudian kegiatan sampean itu bisa diangkat untuk di online kan, di media online. Pembuatan berita tentang pelaksanaan dan hasil kegiatan kuliah kerja nyata diberitakan baik pekerjaan KKN. Ada hal-hal yang nyentrik kegiatan di sana yang kemudian nanti tidak dipublikasi, hilang begitu saja. Kemudian pembuatan berita tentang pelaksanaan dan hasil kegiatan kuliah kerja nyata. Pemberian informasi tentang aktivitas kepedulian masyarakat dalam pencegahan penanganan COVID. Dikasih informasi, Pak ini seperti ini, Pak Camat begini, dan seterusnya. Penyampaian data perkembangan COVID-19 yang ada di lingkungan sekitar. Dikasih tahu tetangga desa sedang lagi ada case umpamanya, ada case ini, ada kasus ini, ada ini, dan seterusnya disampaikan. Informasi-informasi yang sampean anggap penting itu di-share kepada pemerintah desa, masyarakat desa. Metode pembelajaran daring yang disediakan oleh sekolah, penguatan materi daring bersama guru, artinya diskusi dengan guru yang ada di desa itu. Berikutnya adalah metode pembimbingan. Metode pembimbingan berbasis teknologi informasi menggunakan aplikasi WhatsApp atau video conference antara mahasiswa dengan DPL. Monggo sampai nanti koordinasi dengan DPL sampai. Metode monitoring evaluasi berbasis teknologi informasi berupa penyimpanan data dalam formulir daring, mengirim video melalui tautan tempat video disimpan, dan menggunakan aplikasi chat dan video conference yang digunakan oleh DPL untuk melakukan monitoring kegiatan mahasiswa. Artinya DPL juga diminta aktif. Anda semua yang ber-KKN juga kemudian sering-sering komunikasi dengan DPL sehingga tidak kehilangan kontak. Tidak kehilangan roadmap, apalagi kemudian DPL-nya kehilangan orientasi. Jangan, karena sampean pada ngumpat umpamanya ketika diajak komunikasi sama DPL. Metode pelaporan, karena nanti yang akan membimbing metode pelaporan dan seterusnya itu ya DPL. Nanti sampean bertugas melaporkan loh ya. Jadi semua sampean yang kegiatan sampean lakukan itu dilaporkan secara individu. Kemudian masih melaporkan pelaksanaan kegiatan kuliah kerja nyata dalam bentuk laporan akhir pengabdian pada masyarakat secara individu sesuai dengan format laporan. Sampai nanti dibekali format laporan. Dan itu diisi. Itu sebagai hasil sampean melakukan KKN. Nanti ada penilaian dari dosen pembimbing lapangan. Laporan dapat dilengkapi dengan video, foto dokumenter kegiatan KKN. Semakin sampean kreatif untuk mendokumentasi, maka laporan sampean akan semakin bagus. Jadi semua kegiatan mulai awal masuk sampai kemudian selesai semuanya didokumentasi yang cocok untuk dilaporkan, ditempelkan di situ untuk dilaporkan. Metode penilaian, sekarang penilaian. Penilaian melalui teknologi informasi dilakukan oleh DPL untuk mencari informasi aktivitas mahasiswa dan mitra kerja mahasiswa atau dari isian laporan mingguan yang dibuat oleh peserta. Nanti DPL bisa komunikasi dengan Pak Kepala Desa, Pak Kepala Dusun, Pak Kepala TPQ, Pak Kepala Sekolah, Pak Kepala Madrasah yang ada di desa itu sebagai informasi sekunder. Di samping itu data-data sampean yang sampean lakukan nanti adalah dijadikan bahan untuk penilaian DPL. Maka sampean harus disiplin sejak awal, artinya sampean harus
komunikasi, sampean harus ini, harus disiplin, disiplin kegiatan, disiplin administrasi, disiplin koleksi data, yang menjadi kewajiban sampean untuk mendapatkan data-data pendukung pelaporan itu sekaligus digunakan untuk penilaian, sehingga sampai nanti pelaporan itu untuk dinilai, pelaksanaannya juga sudah dinilai. Nah ini sampai nanti nilainya bagus, tidak acak-acakan, lah paling tidak itu. Pelaksanaan program KKN tematik pencegahan COVID-19 selama 30 hari, kawan-kawan, anak-anak, mahasiswa. Dimulai di tanggal 3 Agustus 2020 sampai dengan 2 September 2020. Tahap kegiatannya dengan alokasi waktu yang seperti di metrik itu. Minggu pertama orientasi, konsolidasi, penentuan program kerja, serta produk pengabdian yang akan diusulkan secara online. Jadi sampean orientasi dulu, melihat, mengkaji, diamati, kemudian setelah dipetakan, kemudian melakukan konsolidasi dengan para pihak yang memang nanti sampean berkebutuhan untuk melakukan kegiatan KKN itu. Setelah itu kemudian punya bahan-bahan, kemudian dilakukan list program apa saja yang bisa saya lakukan selama 1 bulan itu. Nah, kemudian nanti diusulkan. Yang minggu kedua, draft produk karya pengabdian dan pengerjaan produk karya pengabdian. Nah, ini sudah terdraft. Minggu ketiganya implementasi di desa. Sudah implementasi. Kemudian penyerahan. Minggu keempat finalisasi program dan perpisahan. Minggu keempat sudah finalisasi ya. Kemudian perpisahan dengan pihak desa. Jangan dibilang saja kayak Casper lah. Enggak. Jadi ditata program mulai awal sampai akhir jelas, itu bagian daripada bahan untuk penilaian dosen pembimbing lapangan. Net, ada catatan, 1, mengacu pada program kegiatan KKN, mahasiswa, dan DPL, dapat menentukan sendiri jenis program pilihan yang sesuai dengan kebutuhan desa. Tidak terbatas pada pilihan yang ditampilkan pada slide di atas. Itu tertuang pada panduan di bab 2 ada. Tapi sampean ini catatannya bisa ngambil yang tidak ada di situ, tetapi itu memang sangat sesuai dan dibutuhkan oleh desa. Begitu pula sampean juga cocok dengan program itu. Yang kedua, cara teknis pelaksanaan program dapat ditentukan sendiri antara mahasiswa dan DPR. Teknis ya, secara teknis. Dengan catatan tidak menyalahi aturan dan tata tertib yang berlaku. Iyalah, itu pasti. Teknik pelaksanaan program secara umum adalah 1, melakukan komunikasi dengan pemerintahan desa tempat KKN tentang masalah yang dihadapi, itu pasti. Sampai harus begitu, mendokumentasi masalah yang ada di desa, didokumentasi. Identifikasi persiapan, kemudian mencari solusi atas permasalahan yang ada di desa. Berdasarkan data, jangan berdasarkan asumsi, karena sampean adalah para mahasiswa yang berbasis keilmuan, maka setelah identifikasi, kemudian mencoba untuk langkah solusi, kemudian setelah dilakukan langkah-langkah solusi itu dilaksanakan berbasis data. Jangan berbasis yang lain-lain, apalagi kemudian informasi yang tidak jelas dari orang lain. Orang lain itu ya orang di situ, tetapi kemudian tidak searah dengan pembangunan desa. 4, mengkomunikasikan solusi yang mungkin untuk memecahkan masalah desa pada pemerintah desa. Ya, jadi umpamanya ada sampah menggunung,
Oh, ternyata ini memang pembuangan akhirnya desa situ, Mbak. Bagaimana ini kalau dipindahkan? Dipindahkan kemana? Nah, argumentasinya harus jelas. Kalau bapak-bapak desa di situ ngotot tidak, ya jangan dipaksa. Melakukan giat aktualisasi program. Jadi programnya sampean apa itu ya diupayakan untuk selesai. Mendokumentasi kegiatan aktualisasi program setelah respon dari masyarakat terkait aktualisasi program. Jangan lupa setiap kegiatan didokumentasi sebagai bahan laporan untuk penilaian kegiatan sampean KKN itu. 7. Membuat laporan kegiatan harian kepada DPL melalui saluran yang tersedia. Terserah mau pakai email, mau pakai WA dan seterusnya. Oke, sekian, terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dipahami, kemudian bisa dilaksanakan. Oke, cukup sekian untuk anak-anak semua. Sukses for you all. Amin. Semoga lancar, dimudahkan, dan menghasilkan satu produk yang luar biasa. Akhiran, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.